Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dr. Nurmaratu Tahira Swaib, peserta pelatihan dasar CPNS 2023 Angkatan 5 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai review materi agenda 2 yaitu berorientasi pelayanan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021 tanggal 26 Agustus tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara disebutkan bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia atau World Class Government. Pemerintah telah meluncurkan core value ASN yaitu berakhlak. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, salah satu dari poin dari berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, yaitu kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, selain dari core value, pemerintah juga meluncurkan yang namanya employer branding ASN yaitu bangga melayani bangsa. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Nah, salah satu fungsi dari ASN yaitu pelayan publik, sehingga akan berkecimpung di dunia pelayanan. Nah, untuk pelayanan publik sendiri, yaitu definisinya berdasarkan yang tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Apa saja penyelenggara pelayanan publik? Yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Nah, unsur penting dalam pelayanan publik ada 3. Yang pertama adalah penyelenggara pelayanan, yaitu ASN atau birokrasi. Yang kedua penerima layanan, yaitu masyarakat, stakeholder ataupun sektor privat. Dan yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan atau diterima penerima layanan. Nah, untuk prinsip pelayanan publik itu sendiri ada 9. Yang pertama adalah partisipatif. Nah, partisipatif ini yaitu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil dari pelayanan tersebut. Yang kedua adalah transparan, yaitu terbuka dan tersedia akses untuk masyarakat seperti info syarat, prosedur, biaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah responsif, yaitu wajib mendengar kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat. Yang keempat yaitu tidak diskriminatif atau tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama. Yang kelima adalah mudah dan murah, yaitu terjangkau oleh semua lapisan masyarakat dan tidak ribet. Yang keenam adalah efektif dan efisien, yaitu mampu capai tujuan dan prosedur secara sederhana, tenaga sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh aksesibel, yaitu dapat dijangkau baik tempatnya maupun biayanya. Yang kedelapan adalah akuntabel. Akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan karena gaji ASN itu dibayar dari pajak masyarakat. Yang kesembilan adalah berkeadilan, yaitu melindungi kelompok rentan dan memberi rasa adil bagi kelompok. Nah, selanjutnya panduan perilaku berorientasi pelayanan ada 3. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan yang pertama ini adalah mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keempat, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang kedua adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Adapun panduan nilai dasar yang diwujudkan dengan poin yang kedua ini adalah memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang ketiga, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Poin yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti.
yaitu mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Dan yang kedua adalah mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Nah, adapun perilaku yang dapat dilakukan sebagai ASN untuk membentuk pelayanan yang prima adalah menyapa dan memberi salam, ramah dan senyum manis, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif. Contohnya sebagai dokter, kita mendengar keluhan pasien, kemudian penampilan yang rapi dan bangga akan penampilan. Kemudian kita harus terangkan apa yang kita lakukan kepada pasien. Misalnya kita memberikan info concern dan memberikan edukasi. Kemudian jangan lupa ucapkan terima kasih kepada yang dilayani. Kemudian kita perlakukan teman kerja seperti pelanggan dan mengingat nama pelanggan. Seperti kita mengingat nama pasien yang kita periksa. Kemudian, apa saja tantangan Indonesia dalam berorientasi pelayanan? Nah, tantangan Indonesia berasal dari internal itu sendiri dan maupun eksternal. Tantangan dari internal itu dapat berupa anggaran yang terbatas, kurangnya jumlah SDM yang kompeten, dan termasuk belum terbangunnya sistem pelayanan yang baik. Masih banyak pelayanan publik yang perlu diakselerasi melalui inovasi-inovasi yang kita ciptakan, dan perlu langkah dan metode baru yang diambil terutama dalam menghadapi era kenormalan baru. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.